Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin membahas tentang dampak kedatangan saudara tua di bidang pendidikan, birokrasi, dan militer. Tapi sebelum lanjut, kami perkenalkan diri masing-masing dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mi'raj Al-Fadilah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayaki Takwim. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Dan saya Risma Adelia. Topik yang akan kami bahas di sini adalah 4. Yang pertama, latar belakang, dan yang kedua, dampak di bidang pendidikan. Yang ketiga, dampak di bidang birokrasi. Yang keempat, dampak di bidang militer. Latar belakang, kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda. Pihak tentara Jepang melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang dan Indonesia sama. Jepang juga berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Kedatangan Jepang yang dianggap sebagai saudara tua pada mulanya disambut dengan penuh harapan. Saat itu, Jepang membuat suatu kebijakan mengerahkan massa untuk bekerja lebih giat. Kerja itu kemudian menjurus ke arah kerja paksa atau dikenal dengan romusa. Perlakuan Jepang yang kejam terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebencian rakyat Indonesia pada Jepang. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengsara serta kehidupan yang semakin sulit. Adapun dampak dari kedatangan saudara tua di bidang pendidikan, birokrasi, dan militer. Dampak dalam bidang pendidikan. Pada masa penduduk Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebahasaan Jepang, Kimigayo. Serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Dalam bidang birokrasi, pemerintahan Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Seihu atau Shinyu dan Tokubetsu Shihi atau Shinyi yang menandai berakhirnya pemerintahan sementara. Kedua aturan tersebut merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tetangga sipil dari Jepang di Jawa. Tetangga sipil dari Jepang ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan rekonstruksi pemerintahan Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat pembelakangan perang di wilayah selatan. Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Jogja dibagi atas Seiyu Karesidenan, Shiyi Kota Paraja, Ken Kabupaten, Gun Kawedaan, So Kecamatan, dan Ku Desa. Dalam bidang militer, perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketenteraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Pelatihan militer diperoleh rakyat Indonesia adalah dasar-dasar militer baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, dan latihan perang. Mulai propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang melatih penduduk dengan latihan militer. Pada 1943, bidang militer Jepang membentuk organisasi militer dan organisasi militer yang harus dilakukan para pemuda Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.